and nephews. Today, Uncle Roger will teach you how to curl your hair. Cringe. My name is Novita Kim and today I'm going to teach you how to curl your hair like me. And I'm a bit sick today, so please excuse my voice, lagi bindeng. And let's get started. Yang gue butuhin itu adalah karet rambut, anything you have, mau itu jedai kayak atau jepitan kayak atau karet whatever you have. Yang penting gue butuh dua, tatokan curler obviously, guys, nggak mungkin kita pakai setrikaan. Dan di sini itu gue pakainya itu catokan dari Salonia. Actually gue nggak tahu ini brand apaan, tapi ini waktu itu belinya di Jepang. It looks nice, dan kelihatan berkualitas, dan harganya cuma, I think waktu itu harganya 300.000. Udah deh, gue beli aja karena dia tuh kayak ada curlernya nih, plus dia bisa dijadiin catokan mulus, straightener. So multifunctional. So jadi akhirnya gue beli pas di Jepang waktu itu, but you can use anything basically. So pertama-tama gue selalu ikat rambut gue dan sisain bagian paling bawah. Nih, gue sisain sedikit aja di bawah. Rambut gue ini agak tebalnya tuh lebay gitu, jadi harus bersection-section dan harus niat banget kalau mau nyato karena butuh waktu yang panjang dan energi yang banyak. And mostly setiap gue cotok rambut tuh ketek gue sampai basah karena gue harus ngangkat tangan berkali-kali dan lama. Too much information. First, ini gue sectioning jadi dua bagian, kanan kiri. Ini ambil dikit aja dan kita curl ke arah luar. Nah, trik gua adalah kalau misalnya pakai catokan itu pastikan telunjuknya itu ada di capitannya kayak gini. Jadi supaya pas kita tarik ke bawah itu beneran ke arah luar rambutnya, ke arah sana. Ups. Jadi hasilnya tuh ke arah luar. Nah, triknya itu adalah telunjuknya selalu di penjepitnya. Gitu posisinya. 7 detik. Terus there you have it. Karena muka gue ini tuh bulat bentuknya, jadi nge-curl rambut gue tuh nggak harus sampai semuanya ngelingker gitu, karena bisa emphasize size muka gue. Jadi biasanya gue cuma nge-curl di bagian 2 terdepan atau 3 terdepan, curlnya sama ke arah luar. Gue jarang sih nge-curl ke arah dalam supaya kelihatannya bervolume banget gitu. Nih biasa gue kayak gini aja. Terus bagian belakangnya itu gue nggak curl sih, tapi kayak C-curls gitu loh, kayak curl yang sangat-sangat masukin aja gitu tuh, kayak gini. Aduh gue ngomong apaan sih, cuma I hope you guys understand. Ini kayak dimasukin tuh, dimasukin ke dalam gitu curlnya, supaya dia melingkar aja gitu di bawahnya. And voila, jadi dia cuma bawahnya aja supaya volumenya tuh nggak berlebihan. Ini udah bagian kiri semuanya udah ke curl ya, jadi tinggal bagian kanan. Anyway, I just wanna let you know kalau misalnya I'm not a hair expert, gue tuh bener-bener jarang banget nge-styling rambut, anaknya males. Cuma kadang buat video aja supaya kelihatan lebih decent. Jadi tuh sebenarnya ini gue juga nonton tutorial orang, terus gue ikutin, tapi ngikutinnya ngasal, nggak bener-bener exactly ngikutin. Tapi terus kalian banyak suka, so whatever, I'm just going to teach you how to do this. Anyway, ini biasa udah ngelingkar kayak gini, gue ke belakangin. Jadi gue bakal ikat yang udah di curl. Diikatnya tuh kayak make a bun gitu loh, jadi kayak dipuntel-puntel terus diikat. Got it? And then lanjut ke section selanjutnya. So ini kenapa gue ikat yang bagian yang udah di curl tadi, karena supaya selain curlnya bisa lebih tahan lama, jadi by the time rambutnya udah kelar semua, yang udah di curl tadi nggak lost keritingannya. Supaya juga jadi kalau misalnya nih gue udah ke section selanjutnya, move on, mereka nggak ikut kelilit lagi. Dan kalau misalnya mereka kelilit lagi itu jadinya curlnya jadi terlalu berantakan atau terlalu heboh gitu. So itu dia kenapa gue harus ikat yang udah di curl tadi. Terus repeat the same step, but this time gue itu curlnya tuh cuma di sini aja nih, di daerah yang deket kuping aja, di depan kuping sama belakang kuping. Di sisanya itu biasanya gue curlnya tuh cuma setengah doang, terus mulai ke bagian belakang itu baru bagian bawahnya aja. I will show you how it goes. Ini masih curl terakhir.
make sure ini tuh kita sampai bawah ya, keriting ininya jangan sampai di bawahnya lurus kan jadi jelek gitu kan. Terus ketebalan. As I said before, I'm not an expert. I'm just like doing things my way. Sudah setengah aja, nggak usah sampai atas. Let go. Biasa kalau gue udah males nih, kayak sekarang udah males, itu gue scrollsin aja kayak yang tadi, kayak bentuk C gitu ke bawahnya, kayak gini nih. Jadi kayak catok masuk aja gitu, tapi masuknya heboh. Gue tuh ngomong apa sih? Semoga kalian mengerti ya. Maksudku tuh seperti ini loh, kayak bentuk C. Ouch. Let go. Dah, like that. Hopefully kalian mengerti maksud gue tuh kayak gimana. Nah buat yang nanya gue pakai shampoo apa, gue tuh ganti-ganti shampoo. Nggak selalu ganti-ganti sih. Biasa kalau udah nemuin cocok, udah gitu aja gitu. Jadi tuh rambut kepala gue itu sangat-sangat sensitif. Gue kayaknya ada kelainan kulit kepala ya, karena kulit kepala gue itu sampai sini-sini gitu, daerah-daerah kuping dan ke daerah belakang-belakang leher bagian atas itu tuh gampang banget ngelopeknya tuh kayak parah banget. Terus bagian atasnya juga lumayan gampang banget ngelopek, jadi kayak ketombe gitu, kayak kulit kering, tapi kayak nggak masuk akal gitu loh, ketombenya tuh kayak nggak make sense. Karena dari kulitnya tuh udah merah-merah, ruam-ruam juga, nggak gatel sih, kadang gatel kadang enggak. But basically intinya ini kayak ketombe yang abnormal gitu, bukan karena gue jorok, tapi karena kulit kepala gue tuh terlalu kering. Jadi tuh dulu gue tuh udah desperate banget pakai shampoo apapun, gak ada yang cocok, semuanya bikin gue ketombean parah. And then akhirnya gue pakai Selsun yang warnanya pink atau warnanya hijau, dan itu dua-duanya sama, cuma beda aroma aja. Terus ternyata cocok banget pakai itu, bener-bener ketombe gue hilang. Tapi consnya adalah setiap kali gue pakai itu gue harus kena setiap hari, cause basically pas paginya gue udah shampooan, sorenya itu bener-bener rambut gue jadi berminyak banget, gampang banget berminyaknya. Jadi ya mungkin kulit kepala gue tuh jadi moisturize, tapi jadinya over moisturize, jadi terlalu berminyak gitu. Jadi gue harus keramas setiap hari, dan setiap sore gue harus merelakan rambut gue lepek terus gitu. Excuse me. Gosh, gue lagi flu. Terus waktu itu gue sempet dikirimin shampoo Rejoice. Takut-takut tuh awalnya, karena kan selama hidup gue nggak pernah pakai Rejoice. Terus tiba-tiba gue pakai. Turns out gue cocok pakai Rejoice dan pakai conditionernya juga. Conditioner sih sebenarnya gue nggak rewel ya pakai conditioner, kan soalnya nggak sampai kulit kepala, jadi cuma di tengah ke bawah rambut aja. Nah pakai Rejoice cocok sampai sekarang. Akhirnya udah, karena gue ada stok banyak Rejoice, akhirnya gue pakai terus deh sampai sekarang. Tetap sih kadang-kadang kulit kepala gue suka muncul-muncul gitu, peek out, tapi it's not that bad dan lumayan cocok ternyata sama Rejoice. Kaget juga sih. Nah kalau misalnya udah selesai curl kayak gini, jadi kita gabungin dan kita untul-untul lagi di belakang. Anyway guys, rambut gue tuh emang tebel banget, tapi rontoknya parah juga, terutama kalau lagi stres. Dan gue orangnya lumayan gampang stres, jadi sering banget rontok. Jadi tuh kamar gue bener-bener banyak banget bertebaran rambut gue. Tapi thankfully rambut gue itu tebel, jadi kalaupun rontok tetap aja tebel, nggak tipis-tipis gitu. Fun fact, gue tuh pernah botak di daerah sini gara-gara terlalu stres. Waktu itu gue lagi ikut project dance, tuh latihannya intens banget setiap hari, Senin sampai Minggu, terus pagi sampai tengah malam, bisa sampai tengah malam maksimal. Gue pulangnya itu nggak langsung tidur, langsung lanjut kerja lagi. Kerjanya online waktu itu, translate document. Terus jadinya gue tidurnya pagi terus, dan paginya gue harus lanjut lagi ke latihan dance. And it happened for a month. Dan gue juga lagi banyak masalah hidup dan masalah keuangan waktu itu, jadi banyak stres lah, banyak berantem juga sama pacar karena masih bocah. Terus habis itu gue botak akhirnya di sini. Pelintas, bukan karena gue copot-copotin rambut gue, tapi karena it's just happen one day pas lagi evaluasi, sedikit sharing, pas lagi evaluasi habis kita latihannya tuh biasa ada evaluasi. Terus waktu itu pas lagi evaluasi kan gue lagi pegang-pegang rambut gue, lagi iseng gitu pegang-pegang. Terus gue rasa kok ada yang licin-licin gitu di belakang, apa kok kayak kosong gitu ya, kayak hampa. Akhirnya gue tanya temen gue, Nat lihat di rambut gue
ada apa ya, nih kok ada licin-licin. Terus temen gue kayak, "Loh, lu botak." Terus kayak, "Gila woy, lu kenapa, lu stres ya?" gitu-gitu. Terus ya waktu itu gue gak nyadar gue lagi stres, karena gue hanya menjalani hidup aja gitu. Terus gue yang ketawa-tawa aja, enggak kok biasa aja. Terus kayak gue malah ketawa-tawa, padahal rambut gue bener-bener botak dan gue gak tahu itu bakal numbuh atau enggak. Ya akhirnya selama 3 bulan tuh rambut kagak numbuh lagi. Tapi after 3 bulan akhirnya numbuh juga. Dan gue sih gak masalah sih waktu itu botak di daerah sini, karena kan bakal ketutupan juga, kecuali gue kuncir baru kelihatan. Tapi setelah dipikir-pikir kayak kalau itu kejadian lagi sekarang kayak gue lumayan stressful sih, kayak oh my god my hair. Tapi waktu itu gue kayak udah terlalu busy with other things, so gue nggak terlalu mikirin kebotakan gue, and it grows eventually, so I don't care. Gue cuma catok masuk aja si curls, and then let go. Udah gitu, udah selesai. Terus masukin ke section yang udah terkumpul tadi. Ini udah section terakhir, finally. I hate doing my hair. Ini udah section terakhir. Gue mau di bagian paling atas atau bagian yang paling kelihatan sama orang itu, yang paling heboh. Jadi ya seperti yang gue bilang, ini tidak ada aturan yang jelas dari cara gue nge-curl rambut, pakai feeling aja sama pakai selera aja. Biasa nih kalau orang yang sucks nyatok kayak gue pasti ada kayak section yang ketinggalan tapi nggak nyambung gitu. But anyway, I'm just going to curl it kayak as if nothing is happening. Gue gabungin aja terus gue curl. Such an expert. And let it go. Kayaknya lebih gampang dari belakang ke depan deh kalau udah section yang terluar begini. Belum kan ntar bakal kejadian kayak tadi tuh, ngaco. 1, 2, 3, 4, 7. Woo! Something is wrong with my brain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. God damn it. By the way, kalau misalnya ngambilnya ketebelan kayak gini, curlnya agak lamaan, jadi kayak tadinya 7 detik jadi 10 detik gitu. There's no basic rules. Again. Okay. It took me exactly 30 minutes to do this hair. Padahal nggak panjang-panjang amat, tapi butuh 30 menit karena tebal. Now, ini hasilnya. Biasa poni nggak gue catok, kalaupun gue catok, biasa bener-bener kayak slightly aja. Biasa tuh gue udah pakai rolan poni gitu selama proses tadi. Tapi kalau gue catok pun biasanya gue catoknya gini doang nih. Gue matiin. Nih. Terus kan ini kan masih panas kan, jadi gue bener-bener catoknya dikit banget kayak sep. Terus kejap aja karena takutnya jadi terlalu kaku. Udah, ini kayak hasilnya kayak gini aja. Jadi tuh rambutnya tuh nggak terlalu heboh banget, kegedean gitu, nggak makan muka, just enough volume. Nah biasa kalau misalnya rambutnya lebih panjang daripada ini, jadinya tuh kayak more cute hasilnya. Kayak jadi lebih cute karena rambutnya kayak panjang terus bener-bener bergelombang banget gitu. So akhirnya gue bikin juga video ini karena udah banyak yang request, and I hope ini tutorialnya lumayan jelas dan kalian bisa ikutin di rumah, dan let me know if you guys did it successfully, and I hope this review and I hope tutorialnya helpful, and I'll see you on 2021. Bye, thank you for watching.